caranya melakukan sujud. Selanjutnya kita baca tentang bacaan atau tasbih dalam sujud. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, dia berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di rukuk dan sujudnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an. Subhanaka maha suci engkau, Allahumma ya Allah, Rabbana pemelihara kami, wa bihamdika dan dengan memujimu, Allahumma ya Allah ighfirli ampunilah aku. Yata'awwalul Qur'an, beliau mentakwilkan Quran yakni surat An-Nasr. Keterangannya, tasbih atau bacaan sujud dibanyakkan lebih dari satu kali, batas terbanyaknya tidak ada. Jadi ini di hadisnya disebutkan seperti ketika rukuk, sama kan kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan rukuk, bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika rukuk udah kita bahas ini. Ketika sujud hadis ini dicantumkan lagi. Intinya bacaan sujud itu tidak ada batasnya berapa kali, harus berapa kali juga tidak, batasnya paling banyak juga tidak ada. Yang penting usahakan antara ruku dan sujud itu ya harus konsisten. Kalau intinya ya kalau 3 ya 3 terus, usahakan seperti itu. Kalaupun tidak, misalnya di rakaat pertama 3 kali, nah misalnya rakaat kedua juga sama, nanti rakaat ketiga keempat ya bolehlah 2, terus terakhir 1 kali boleh, silahkan. Jadi seperti itu, usahakan rakaat yang pertama harus lebih panjang dibandingkan rakaat selanjutnya. Jadi usahakan seperti itu. Ini pun juga sama ketika kita antar rakaat. Nanti silahkan dibuka kitab Sahih Bukhari, disebut di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan di sana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara rakaat pertama dan kedua, begitu pula selanjutnya itu paling panjang pasti rakaat yang pertama, itu paling panjang. Baru setelah itu ya tetap panjang tapi lebih pendek dari yang pertama. Rakaat ketiga juga sama, dia lebih pendek dibandingkan rakaat kedua. Rakaat keempat juga sama, dia lebih pendek dibandingkan rakaat sebelumnya. Jadi seperti itu. Ya, begitu pula bacaan tasbih ini. Selanjutnya, tasbih Nabi dengan lafaz seperti di atas adalah mentakwilkan Quran surat An-Nasr. Aisyah menerangkan bahwa semenjak turunnya surat An-Nasr, ketika rukuk dan sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca tasbih seperti itu. Ini yang meriwayatkan adalah istri Nabi, berarti beliau lebih tahu, Aisyah ini lebih tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Selanjutnya, menurut riwayat lain ada bacaan ruku atau sujud yang tidak sama dengan bacaan di atas. Kita boleh memilihnya selama ada dalil yang sahih. Sama. Jadi seperti itu. Intinya seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Nabi membaca ini mentakwilkan surat An-Nasr, sama seperti keterangannya sama seperti ketika ruku itu. Selain itu pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah istri itu harus tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Suaminya senang apa ya harus tahu. Suaminya benci apa harus tahu. Karena ya namanya pasangan ya harus tahu. Makanya Nabi pun ketika ngelakuin apa saja itu Aisyah tahu. Doanya apa saja juga tahu. Selain itu, keterangan selanjutnya berkaitan dengan Aisyah, istri Nabi yang muda, yang paling muda, bahkan kalau mungkin Aisyah dinikahi Nabi zaman sekarang, Nabi langsung dikatain pedofil loh sih. Karena Aisyah masih kecil, umur 7 tahun atau 9 tahun.
Saya mendapatkan 7 tahun atau 9 tahun udah dinikahi, hidup bareng dengan Nabi. Subhanallah. Dan tentunya Nabi menikahi Aisyah ini bukan sekedar syahwatnya, enggak. Buktinya Nabi enggak memiliki anak dari Aisyah. Selain itu manfaat lain, kenapa kok Nabi SAW menikahi Aisyah? Karena ketika Nabi hidup dengan Aisyah, tentunya Aisyah akan memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh Nabi. Dan sepeninggal Nabi, Aisyah masih muda. Nabi meninggal, Aisyah masih muda. Dan ketika masih muda ini, beliau Aisyah ini menghafal banyak cerita yang terjadi pada Nabi. Dan itu salah satu kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini tidak dimiliki oleh wanita-wanita yang lain, istri-istri Nabi yang lain. Hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh perempuan pasti Aisyah, karena dia adalah istrinya Nabi. Segala hal yang kaitan dengan Nabi yang bisa dia ceritakan itu banyak sekali. Sehingga kalau laki-laki kan Abu Hurairah, selain itu Anas bin Malik kan gitu kan. Kalau perempuan Aisyah radhiyallahu anha ini adalah kelebihan Aisyah karena yang tadi, pertama dia muda ketika bersama Nabi, sehingga ketika masih muda semua yang terjadi diingat sama dia. Deponis podo-podo tuwane nah. Selalu apa? Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ini kelebihannya. Bahkan banyak buku yang membahas tentang kenapa kok Nabi menikahi Khadijah misalnya, Aisyah, begitu pula yang lain sebagainya. Itu semua ada manfaatnya. Dan manfaat di sini kembali lagi bukan melulu tentang syahwat. Bukan melulu tentang syahwat ini. Salah satunya ini. Salah satunya adalah ilmu. Nanti ada Nabi menikahi Saudah misalnya. Itu kenapa kok dia nikahi ini? Karena ini istri Nabi ini dia anak bangsawan, keturunan bangsawan, dia menjadi tawanan. Jadi dia awalnya musuh. Awalnya sebagai musuh, terus udah dikalahkan oleh orang Islam. Setelah kalah, ini anak bangsawan ini juga jadi tawanan, kan perempuan ditawan, jadi budak. Nah, terus Nabi nikahi dia supaya apa? Supaya tawanan-tawanan yang lain itu dibebaskan dan mereka masuk Islam semua. Jadi ini untuk dakwah. Jadi ada sebab-sebab yang seperti itu yang jarang sekali umat Islam tahu tentang ini. Ngerti nih wong Islam zaman sekarang nek krungu orang-orang liberal apa meneh orang-orang di luar Islam mesti sing disoroti nabimu doyan cewek ngono mesti. Nah, jadi seneng sama perempuan makanya nikahi banyak banget lah gitu. Padahal tiap perempuan ini memiliki kelebihan masing-masing dan ada sebab-sebabnya sehingga kenapa kok Nabi harus menikahi perempuan-perempuan ini? Ini berkaitan dengan Aisyah juga sama, juga seperti itu. Dan tentunya ini harus jadi pelajaran buat kita semua. Jadi kita misalnya ya sebajut nikah ya wis. Pengen nambah misalnya aku ora ngakon iki. Misalnya harus ada sebabnya. Kenapa? Bukan cuma syahwat saja. Meskipun ya syahwat itu salah satunya. Nek ra nanggo syahwat ya berdoa ya remuk. Nggak mungkin. Pasti harus ada syahwat iya. Tapi ada sebab yang lain yang nanti untuk menegakkan Islam ini. Salah satunya adalah untuk meninggikan kalimatullah. Misalnya seperti itu. Ya, inilah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa kok seperti itu? Begitu pula Abu Hurairah. Abu Hurairah itu juga ketika Nabi SAW masih hidup, itu dia juga masih muda. Begitu pula Anas bin Malik juga sama. Ketika dia hidup bersama Nabi itu masih muda. Nah, tentunya kenapa kok kita bahas tentang masih muda ini? Ini pentingnya anak muda belajar
agama. Sehingga ketika dia udah tua, itu ilmu yang dia keluarkan akan lebih banyak. Nek wong Indonesia saiki ngajine nek wis tuwa ngene iki yo. Aku ora nunjuk sapa-sapa lho ya. Tenan faktane kok ya ngono kuwi ngono lho. Biyen cah pas nomi ngopo wae ngono ya. Terkadang kita juga harus berpikir seperti itu. Bukan berarti saya pengen ngoroki siapapun, enggak ya. Bejaku aku mbiyen pas iji enom iki dilebokke pondok dadi wis ngerti ngono wae. Itu berarti awalnya bapak saya merasa gelo. Kenapa kok belajarnya ketika sudah ketika nikah, setelah itu baru belajar Islam. Karena bapak saya gelo, maka dari itu ya wis anakku kudu belajar agama sejak kecil. Jadi seperti itu. Sehingga semua anaknya lulus TK mesti bisa maca Quran. Jadi itu adalah azam dari orang tua saya dan alhamdulillah karena lulus TK wis maca Quran lah, nanti masuk pondok tentunya harus yang kualitasnya juga lebih baik. Jadi seperti itu. Nek wis bacot ora apa-apa, tapi tinggal sekarang diperbaiki generasi setelah kita. Jadi kita yang sudah tua ini yang ngaji ini, ajak anak-anaknya. Anakku ya wis ibu opa misalnya, anakku ya ora ning kene, wis alasane oke kok. Ya putune wis diajak, kita bisanya ngapain untuk Islam ini. Ini kaitannya dengan hadis tadi loh. Dengan Aisyah, dia ketika bersama Nabi itu masih muda. Begitu pula Anas bin Malik, Abu Hurairah juga, mereka itu semuanya muda. Sehingga hadis yang sampai kepada kita sampai zaman sekarang ini yang paling banyak itu juga dari kalangan anak-anak muda ini. Jadi ini pelajaran buat kita, jangan sampai kita merasa seneng ngaji ya untuk diri kita saja, ajak orang lain. Bahkan saya juga ada kajian di mana ini? Di Palur hari Selasa kedua. Saya pun juga gantiin bapak saya almarhum. Jadi gantiin ngaji bapak saya almarhum. Awalnya ketika saya gantiin itu yang datang tua-tua semua. Bapak saya meninggal almarhum itu 2019. Sampai sekarang setiap Selasa kedua saya ngisi. Ya alhamdulillah saya nyampaikan. Awalnya sing teko tua-tua, saiki cah cilik-cilik teko, serame ra apa-apa, aku ngomong. Masjid rame wajare dah cilik. Jadi seperti itu tak ajak semua. Sampai istri saya juga bilang nih gini, wah cah cilik-cilik mah teko ya. Iya. Alhamdulillah saya juga harus nyampaikan itu. Anak kecil harus seneng kajian, datang kajian, sholat bareng, sholat jamaah, ngeramaikan masjid. Masjid ramai itu nggak apa-apa, yang pas sholat ya dikondisikan, gitu aja selesai. Nggak perlu dimarahin anak-anak ramai. Jadi ini manfaatnya ya tadi, ya awalnya biyen ramai di masjid, tapi baru kuwi alhamdulillah menegakkan Islam. Saya dulu juga sama, jenenge cah cilik iki SD ngono kuwi rame diseneni wong-wong tuwa ngono kuwi enggak apa-apa. Bapak saya diseneni ngono ya ora apa-apa. Pernah suatu kali adik saya paling kecil. Adik saya perempuan. Dia itu ketika subuh, karena sebelum subuh udah dibangunin. Jadi setelah subuh udah dibangunin sehingga subuh tetap ke masjid. Ya wis, kan masjidnya apa? Anda langsung berangkat ke masjid. Dia nunggu sholat ngapain? Tidur. Ora apa-apa. Tapi pas sholat, pas komat ya segera berdiri. Sholat. Baru gue naik kajian ya turun nih. Cah cilik kan. Sampai ada jamaah yang komplain. Sampai komplain bilang bapak saya, "Ki anaknya ning masjid kok pindah turu." Alhamdulillah anakku tekan masjid sholat. Perkara bar kuwi turu apa arep ngopo alhamdulillah. Yang penting tekan masjid sih pas cilik memang seperti itu hal yang wajar. Turu penting ra nganggo salatmu selesai. Bahkan dia juga sholat.
Jadi ini hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan. Anak-anak kita ke masjid wajar seperti itu. Terkadang yang bikin kotor masjid, bersihin. Nah, tugasnya bersihin apa? Rene cilik. Nah, orang tua juga harus memperhatikan seperti ini. Ya, untuk apa? Kembali lagi untuk menegakkan Islam. Yang dulu dia bikin rame masjid, jamaah yang tua-tua sampai marah sama dia, bahkan diusir-usir sekalipun. Pernah teman saya biasanya nih sing nakal tenan biasanya sing malah yatim-yatim ngono ya Allah. Kan susah loh. Itu untuk ngandani ini susah. Wong tuane rene sing ngandani, enak ibu tok, ibu ora ngerti. Nah, itu nakalnya minta ampun sampai diusir. Saya tahu sampai seperti itu ya. Tapi kembali lagi, ketika masih kecil seperti itu, bisa jadi nanti di masa tuanya, masa dewasa, dia udah belajar agama, dia justru yang memakmurkan masjid. Karena belum tentu, sing wong kacil ra tau masjid ya, emang yakin ke masjid dia ketika tua. Jadi ini pertanyaannya. Nah, selain itu ilmu yang didapat ketika masih muda itu akan lebih nempel di otak kita. Nah, ketika tua belajar ini ya alhamdulillah iso mantuk-mantuk, guyu-guyu bisa jadi dapat ilmu baru. Sesuk cek kelingan ora ngono pertanyaannya. Nah, dan ini pun juga terjadi fenomena kenapa kok Abu Bakar misalnya. Kan kita tahu Abu Bakar tuh. Abu Bakar masuk Islam pertama dhewe lho iki. Sing laki-laki pertama Abu Bakar. Bapaknya Aisyah ini. Dia pinter. Abu Bakar itu pinter. Buktinya sepengganti Nabi juga Abu Bakar. Tapi riwayat tentang hadis itu paling ya sithik dia ya ada tapi nggak banyak. Kenapa? Karena masuk Islamnya wis tuwa. Karena masuk Islamnya kan dia seumuran bahkan lebih tua dari Nabi SAW. Nabi diangkat jadi Nabi perkiraannya umur 40 tahun gitu kan. Nah, berarti waktu Islam sampai kepada Abu Bakar juga umurnya 40 bahkan bisa jadi lebih. Nah, pas umur semono kuwi Nabi ngomong apa wae ya sosok ora digagas ngono kuwi sing tuwa kan ya penting krungu ya samina wa atona ngono tok bar kuwi ali. Kon arep nyampeke piye? Kan gitu. Ini juga pentingnya belajar sejak muda. Kalau tua ya insya Allah masuk, insya Allah memperbaiki ibadah iya. Tapi biasanya untuk dirinya saja. Waktunya setelah itu tidak bisa digunakan untuk menyampaikan pada orang lain. Ya, kalau Ali kan juga sama. Dia hadisnya sebenarnya dia banyak, cuman karena dia tersibukkan. Dia itu sibuk dengan berjihad di jalan Allah, bahkan dia juga jadi khulafaur rasyidin yang keempat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha." Mungkin pernah saya sampaikan di sini. Saya itu adalah kotanya dari ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Maksudnya apa? Segala ilmu ada pada Ali. Cuman hadis yang dibawakan oleh Ali itu sedikit karena dia tersibukkan dengan umat. Dan sepeninggal Nabi itu cuman kira-kira Khulafaur Rasyidin kan paling 30 tahun sepeninggal Nabi. Dan Ali itu tersibukkan dengan ngurus negara, ngurus umat Islam, nggak sempat menyampaikan banyak hadis. Meskipun kalau dihitung dia juga termasuk banyak karena Ali ketika masuk Islam itu juga masih kecil. Nah, kenapa kok lebih banyak Abu Hurairah, lebih banyak Anas bin Malik? Karena dia juga umurnya lebih panjang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selanjutnya, larangan di dalam sujud. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik, kembali lagi pada Aisyah Anas karena dia yang paling banyak. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Adilu fis sujudi." Luruskanlah kalian dalam sujud, wala tabsutu ahadakum dira'aihi
imbisatal kalbi. Janganlah menghamparkan salah seorang di antara kalian dua lengannya seperti menghamparkannya anjing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi. Hadisnya jelas sahih. Keterangan, di dalam sujud kita dilarang menghamparkan dua lengan menempel lantai, meniru anjing yang menghamparkan dua kaki depannya menempel lantai. Itu tidak diperkenankan, larangan ketika sujud. Sepertinya ketika Ramadan kemarin saya sudah menyampaikan kita nggak boleh menyerupai hewan kan gitu kan, menyerupai di luar Islam, orang-orang di luar Islam kita nggak boleh menyerupai mereka. Begitu pula hewan juga sama. Ini hadisnya. Kita nggak boleh ketika sujud menyerupai anjing. Jadi deprok itu nggak boleh, karena itu menyerupai anjing. Ya, dengan hadis-hadis ini kita tahu bahwa ruku itu ada perintahnya, ada yang harus kita lakukan dan ada yang harus kita hindari. Ya begitulah agama Islam, ada aturannya semua. Tidak waton sujud menuai, ada aturannya. Tidak waton sholat, yang penting gue sholat niru ngono enggak. Tapi semua harus pakai ilmu, pakai belajar nyontoh Nabi, belajar hadisnya supaya kita tidak salah tafsir. Tambahan keterangan. Sujud itu adalah meletakkan, bahkan ulama mengatakan berbisik ke bumi, didengar sampai langit kan gitu kan. Sujud adalah waktu yang mustajab. Nah, selain itu sujud ini untuk menunjukkan bahwa diri kita itu hina, bahwa diri kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Selain itu sujud itu harus dilakukan oleh setiap muslim, mau kamu ganteng atau enggak ganteng, cantik enggak cantik, mau kaya atau enggak kaya, mau kulit putih atau hitam, semuanya harus sujud. Sama perintahnya. Karena sebenarnya manusia itu semuanya di hadapan Allah sama, kecuali yang paling bertakwa di antara mereka. Gitu aja, titik, selesai. Sehingga ya udah, kita kalau kaya atau ganteng atau cantik itu ya itu kelebihan kita bisa jadi, tapi ya sebenarnya sama dengan yang lain. Tinggal kita mau sujud atau tidak, gitu aja. Semua sama, wajahnya harus nempel di tanah. Dan gak bisa misalnya aku sugih aku sujudin rasa ngono wae, ora iso. Sujud kamu tetap harus seperti itu. Ini pun juga sama ketika ketika orang melakukan ibadah haji. Ibadah haji pakaiannya wong sugih karo wong melarat ya bodoh. Jadi pakaiannya itu, yang pakaian ihram itu ya sama. Kowe arep luwih hebat raja sekalipun ya ngono kuwi. Calon presiden apa mantan presiden ya padha wae, mau raja Salman misalnya ini mau haji ya sama seperti itu. Dan nggak bisa terus raja nanggo mahkota, nggak bisa. Aturannya seperti itu, aturannya sama. Supaya apa? Supaya kita juga merasa bahwa sebenarnya kita itu derajatnya sama, yang membedakan cuman ketakwaan saja. Sehingga kita harus lebih hati-hati lagi, jangan sombong kalau memiliki kelebihan yang kita miliki, jangan berkecil hati kalau kita tidak memiliki lebih dari yang lain. Jadi seperti itu, kita harus memperhatikan ini, sehingga kita harus kalau lihat orang yang lebih, kita harus tidak terus pengen harus seperti itu. Kalau lihat yang lemah bukan berarti terus kita harus menghinakan, tidak. Nah, ini adalah hal pelajaran kenapa kok kita harus sujud. Semuanya sama. Mau kamu nabi atau ulama atau rakyat jelata, sujudnya ya ngono kuwi. Perintahnya sama, enggak ada perbedaannya. Kowe arep kelompok apa wae to, arep NU, Muhammadiyah apa ayo kudu ngono kuwi. Kecuali kowe ngaku-ngaku Islam tok bar kowe ra salat, nah misalnya kowe salah, kan gitu aja. Semua muslim harus seperti itu, sama semuanya. Sebelum pindah ke
duduk di antara dua sujud ada barangkali ada yang perlu ditanyakan? Bisa dipahami ya? Mudah insyaallah. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud. Cara duduk di antara dua sujud yang pertama, telapak kaki kiri dihamparkan dan duduk di atasnya. Telapak kaki kanan ditegakkan. Duduk di antara dua sujud seperti itu. Kaki kiri dihamparkan, diduduki. Kaki kanan ditegakkan, tidak sama-sama tidur gini, tapi yang kanan harus tegak. Hadisnya dari Aisyah, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadisnya sahih. An Aisyah qalat, dari Aisyah dia berkata, wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna wa kana yanha an uqbati syaitan. Nabi SAW menghamparkan kaki kiri beliau dan menegakkan kaki kanan beliau. Dan beliau melarang dari duduknya syaitan, yakni kedua telapak kaki ditegakkan dan pantat didudukkan di atas kedua tumit. Jadi itu dilarang. Terus caranya tadi, kaki kiri dihamparkan, pantatnya nempel di kaki kiri, dudukin kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Caranya seperti itu. Kalau yang dimaksud dengan ditegakkan itu adalah jari-jari dipancatkan ngadep ke kiblat, jari kanan ngadep ke kiblat semuanya, terus nancep. Nah, harus seperti itu. Kalau gini salah, harusnya diginikan. Itu nggih. Jari-jari dihadap ke kiblat. Nah, terus yang nempel itu ujung telapak kaki. Paham? Bukan ujung jari tapi ujung telapak kaki. Usahakan seperti itu. Sikilku baca klaiwe Pak, ya bisa iso ning salat. Ana alasan wis. Kenapa kok gitu? Karena ada di Pekunang itu ada kasihan. Dia pulang dari kerja malam-malam jam 12 atau jam berapa, tabrak cewek naik sepeda motor, padahal dia jalan, ditabrak ya. Ya udah sampai akhir apesnya seperti itu. Terus kakinya harus patah. Terus sampai ketika duduk nggak bisa, seperti yang dalam hadis ini. Ya wis lonjor. Ya nggak apa-apa karena dia darurat atau nggak bisa seperti kita. Karena udah dia punya ciri, punya cacat kok nggak bisa. Ya udah duduk, sholatnya duduk. Dan Dan yang bikin saya tersenyum sendiri. Anak saya kan kadang ikut sholat ke masjid. Nah, intinya dia ngikutin. Nek jajare bapake ngono ku ya niroke bapake duduk ya padha bapake. Nah, niru wong saisoe. Namanya belum 2 tahun udah sebisanya. Ya udah saiso mau salat piye. Nah, terus ketika melihat ini bapak ini yang kakinya itu salatnya selonjor, dia ngikutin. Saya jadi ketawa. Jadi salat itu jadi agak khusyuk, tapi ya namanya anak kecil ya seperti itu. Ya subhanallah. Nah, anak kecil memang harus diajak sholat supaya apa? Ya nirukan. Dan alhamdulillah contoh yang lain ketika ini tadi adzan maghrib itu langsung ayo minta ke masjid. Jadi kalau sejak kecil udah dibiasakan seperti itu, dengar adzan segera ke masjid, itu insya Allah bisa jadi dia yang mengingatkan kita supaya kita ke masjid. Sampai seperti itu. Nah, bahkan namanya anak kecil sering saya kasih video, misalnya Upin Ipin gitu kan ada yang baik adzan terus wudu. Ya udah, nih lihat video itu, di situ adzan buar poran waktu nih sholat langsung minta wudu. Ya Allah ya Rahman, sampai seperti itu.
namanya anak kecil, diajari seperti itu. Dia akan selalu mencontoh hal-hal yang baik, biasakan dia diperdengarkan dengan hal-hal yang baik, dikasih tontonan-tontonan yang baik, sehingga kalau udah terbiasa seperti ini, insya Allah untuk mengajari itu nggak harus dadak dipolo, rasolat dipukuli, nggak harus. Jadi kalau dulu guru saya nyampaikan kenapa kok anak itu diperintahkan sholat umur 7 tahun gitu kan. Kalau umur 10 tahun itu harus dipukul. Kenapa seperti itu? Apakah sebelum umur 7 tahun ya ditekne ngono tok? Ora. Itu nanti kaitannya dengan surat yang disebutkan dalam ayat yang disebutkan dalam surat Ali Imran, wal takum minkum ummatun, hendaklah di antara kalian atau semua dari kalangan muslim itu umat yang yad'una ilal khair, ngajak kepada kebaikan. Pertama ngajak dulu, ini yang paling ringan, ngajak tok. Nek ngajaki ya Gur, yuk salat ngono tok ini wong ora gelem kan ya ora terus diapa-apa gitu. Itu ngajak namanya. Yad'una ilal khair. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintah untuk melakukan kebaikan. Kalau memerintah itu nek ora dilakoni dipaksa kan gitu kan, memerintah namanya, beda dengan ngajak. Terus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang untuk melakukan kemungkaran. Jadi sebelum 7 tahun itu masuknya yad'una ilal khair, ngajak kepada kebaikan. Kalau setelah 7 tahun itu ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan. Bedanya ngajak dan memerintahkan ada penekanan sendiri. Memerintah untuk sholat, memerintah untuk hal yang baik. Dan setelah 10 tahun nek ora sholat dipukul. Ini ngomong Nabi. Sekolahan zaman saya kira oleh dipukul ya ora cocok. Ora cocok karena Nabi merintahkan orang sholat diperingatkan, kok nggak mau dipukul kan gitu kok. Ini ngomong Nabi. Kowe cocok karo Nabi apa ora ya terserah, ngono wae. Meskipun aku nek ngajari sekolah ya ora iso mukul, sikil tak kene. Tapi omongan saya harus lebih pedas lagi. Ngajar SMP kan kadang kan jelas umurnya di atas 10 tahun. Diajak sholat kok ya wegah nih aku ya omongannya rada pedas ben. Nah, karena perintah Nabi itu bahkan dipukul. Ya, kembali lagi ke sini. Anak kita sebelum umur 7 tahun itu diajari hal-hal yang baik, dikasih tahu, kasih video yang ngajak untuk baik, nah, seperti itu. Diajak ke masjid. Paketan yang kenal lari-lari lah ya ben. Cah cilik jenenge urung enek 2 tahun kan ya lari biasa. Meskipun setelah itu kita harus ngandani enggak usah lari-lari kan gitu. Nah, itu sampai umur 7 tahun dikenalkan dengan hal-hal yang baik. Diajari dengan hal-hal yang baik. Lah umur 7 tahun seharusnya sudah mapan gitu loh. Umur 7 tahun harusnya sudah mapan. Sampai 10 tahun itu harusnya sudah mapan. Dan kalau itu udah mapan umur 10 tahun orang mungkin kok dia tinggalkan sholat, ora perlu dipukul. Syaratnya ya tadi sejak kecil sudah diajari. Dulu didik anak kita udah seperti itu Pak Bu? Belum gitu ya. Anaknya Bapak Ibu udah sholatnya komplit. Ya semoga komplit. Nah, bahkan pernah ada cerita anak dia itu di sekolah ke ning pondok tahfidz. Pondok tahfidz ini apa itu? Apalagi Quran. Pondok tahfidz hafal Quran dia. Umurnya udah 20 tahun lebih. Terus dia ketika diajak sholat susah. Dan ketika diajak sholat susah ini dia wadul sama ustadznya. Jadi bapaknya tadi dia wadul. Ki anakku hafal Quran, hafal Quran lagi. Kok tak ajak sholat susah? Ustadznya langsung diwalik tok. Lembiyen didikmu piye? Sebelum umur 7 tahun tok ajari sholat ora.
Lah nek ora ya ora iso. Setelah umur 7 tahun, kuwi tok jak salat apa ora? Tok perintah untuk salat enggak. Umur 10 tahun kalau enggak salat kamu biarkan atau kamu pukul. Nek ini masa-masa ini hilang, bar kuwi wis umur 20 tahun lebih kok ora salat, sing tok salahke aja anakmu, kowe iki ya salah. Dingonoke karo gurune. Loh dia hafal Quran. Lah hafal Quran nek kacili ku ora iso ya ora iso. Makanya kembali lagi, misalnya anak cucu kita nek iso mlebu pondok tahfidz tur iso hafal Quran, alhamdulillah wis apik. Tapi lihat sholatnya. Nek sholatnya ora apik, berarti PR-nya berat besar itu. Karena orang-orang zaman sekarang masuk di pondok tahfidz iki ya sing penting kowe masuk, sing penting kowe nek lulus pengen lulus ya kudu hafal ngono tok. Bukan berarti saya nyepelekan orang yang hafal Quran, tidak. Saya enggak nyepelekan, itu bagus. Saya bisa jadi nek aku kon ngapal Quran saiki ngono. Aku ya kita ya oke sing lali. Meskipun saya pernah nek awal wis pernah surat apa wae, wis pernah tak apalke. Tapi nek saiki kon baleni aku wis ora iso wisan. Tapi ya itu tadi, kita harus berkaitan dengan ibadah harus tepat. Maka yang pentingnya seperti yang saya sampaikan tadi, Aisyah dan Anas bin Malik, dia ketika kecil sudah terbiasa dengan hal yang baik, sehingga ketika dewasa nyampaikan Quran, nyampaikan hadis itu juga banyak. Nah gitu loh. Jadi ini penting. Jangan salahkan anakmu saja kalau pendidikanmu sebelumnya salah luput. Jadi tadi masa-masa pembelajaran itu harus tepat. Bahkan dulu saya untuk lulus dari pondok saya itu harus ada resensi namanya. Jadi ya apa ya, mirip seperti ngerangkum kitabnya tebel. Ada 1000 lebih halaman, tulisannya Arab kabeh, harokate seono seora. Jadi kitab Arab harokate seono seora, halamannya sampai 1000 lebih. Itu dirangkum, enek tulisan saya nulis Indonesia, saya sampaikan kitab ini tulisannya sopo toh, kelebihannya apa toh, kekurangannya apa, itu harus saya tulis. Di sana banyak sekali pendidikan dan judul kitab yang saya resensi tadi, saya rangkum tadi itu adalah Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Yaitu tadi fase-fasenya ini harus tepat. Kalau nggak tepat susah. Kalau ini fase kok enak yang lompat misalnya, dia harus nanti pasti akan ngulang kembali. Harus ngulang itu. Bahkan menurut dokter misalnya sekarang, itu kalau misalnya anak bayi dia nggak sampai fase dimberangkang, langsung dia berdiri dan langsung jalan misalnya seperti itu. Nanti setelah jalan, nanti dia harus ngulangi lagi caranya berangkang. Menurut ilmu kedokteran sekarang seperti itu. Karena fase ini harus dilewati semua. Begitu pula pendidikan juga sama. Kalau pendidikan di masa mudanya, di masa kecilnya kok pendidikan nggak baik, itu juga susah untuk memperbaikinya setelah itu susah. Karena ya mendidik anak itu memang awalnya dari keluarga dulu. Nah, pentingnya pendidikan anak dari keluarga. Karena kalau kita bahas lagi berkaitan dengan pendidikan, kalau pengen sukses ya harus 3 pilar harus berjalan bareng. Yakni dari keluarga, yang kedua dari sekolah, dan yang ketiga dari lingkungan. Kalau ini bisa berjalan bareng, insya Allah anak bisa jadi anak solih-solihah insya Allah. Akhlaknya, moralnya pasti baik. Pasti akan baik. Tapi kalau ini cuman misalnya dibebankan untuk orang tua, untuk sekolah saja, gurunya ya iso ngandani ngono sampai berbusa-busa, bisa jadi pas ning sekolah nih iso. Tapi setelah itu tekan ngomah ya, nek bapak era gagas, ibu era gagas ya pasti akan rusak lagi. Bahkan sering saya di sekolah ya memastikan murid saya harus sholat bareng berjamaah. Ya iso. Tapi baru tak takoni pelajaran selanjutnya. Kamu kemarin sholat, ada yang bolong, ada meneh. Lah ngopo? Wong tuane ra gagas kok.
Terus aku bisa apa? Ya aku juga bisa nasihati tok. Orang tua nggak bisa nasihati mereka, nggak bisa memastikan mereka untuk sholat. Ini juga susah untuk pendidikan seperti ini kalau nggak bisa jalan bareng-bareng. Ya, inilah yang harus kita perhatikan supaya kita bisa generasi kita jadi baik. Tentunya harus kita bareng-bareng. Kajian seperti ini harus ada di sekolah pendidikan juga ada, dari rumah pendidikan pun juga harus ada. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar menyampaikan Islam itu tidak harus pakai ayat atau pakai hadis. Mungkin saya di sini harus nyampaikan pakai Quran, pakai hadis, iya, karena saya memang tahu itu dan saya baca di sini. Ya, misalnya di rumah jenengan itu juga harus bisa mendidik putra jenengan atau putune jenengan ngajari yuk sholat kon ngono tok ya ora kudu nganggo hadis. Yuk sholat ora kudu nganggo hadis. Atau ketika kita jadi pemimpin, jadi bos, ya karyawane yuk sholat ngono ya iso. Serasa nganggo kowe kudu sholat muslim to kowe ora kudu ngono. Yuk sholat ngono tok wis. Kita nggak harus bersusah-susah untuk itu. Silakan itu dilakukan dan di sana ada pahala. Meskipun rasa nanggung maca hadis, rasa maca Quran. Ajak mereka dengan bahasamu. Terkadang banyak kali ustaz-ustaz itu nyampaikannya dengan cara berbeda dan terkadang enek sing wong dipakai cara lembut dia baru masuk. Ada yang pakai kasar baru masuk kan gitu kan. Ilmu itu ilmu yang masuk pada diri kita terkadang caranya berbeda-beda juga. Nah, orang pun juga sama. Ada yang seperti itu tadi. Ada yang caranya diajak mangan sih yang lagi gelem diandani ngono ya ono. Ada yang dan lain sebagainya. Makanya kita harus tempuh dengan cara kita masing-masing dan tentunya semua akan ada pahala. Insya Allah tetap ada pahala meskipun tidak harus jadi ustadz. Itu nggih. Semuanya harus bisa ngajak bareng karena Rasulullah bersabda, kamu bisa menghidayai, memberi petunjuk kepada orang lain atau menjadikan orang masuk Islam itu lebih baik dibandingkan khumurum minan na'am. Onta yang merah, maksudnya benda yang paling mahal pada waktu itu. Jadi onta merah itu adalah kendaraan yang paling mahal pada hari itu. Kalau sekarang mungkin apa ya, Ferrari atau Lamborghini atau Alphard ya, Pajero dan lain sebagainya. Itu lebih baik kamu ngajak orang lain untuk masuk Islam. Atau nek sadurunge wis Islam ngajak nggo salat juga baik. Nanti akan ada pahalanya semuanya. Jadi ini penting, pakai bahasa kita, enggak harus pinter. Nek aide nunggu jadi solih, saya yurun solih. Saya yo masih banyak maksiat. Maksudnya masih banyak dosa, bisa jadi salah juga sama. Lalu ustaz naik kabeh nunggu soleh ya ustaz reneng ustaz. Semua pasti punya kekurangan masing-masing kok. Nah, makanya kita bareng-bareng ngajak dalam kebaikan. Bahkan saya kalau salah monggo dinasihatin. Monggo saya persilahkan untuk nasihati saya. Saya dengan tangan terbuka insya Allah saya terima nasihat itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.